Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom. Ketemu lagi dengan saya Bung Yandi dalam acara Podcast Kejaksaan Negeri Barito Timur. Terbaca jelas ya, ini adalah program Podcast Kejaksaan Negeri Barito Timur. Pagi ini kita kedatangan tamu nih, Pak Dewa dari Polres Barito Timur sebagai anggota Gakumdu juga ya. Kebetulan ini kita temanya terkait dengan pilkada, bagaimana peran kepolisian melaksanakan pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Barito Timur. Seperti biasa, hadir juga Pak Angga, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur. Selamat pagi Pak Angga. Pagi, Pak Edi, Pak Dewa. Silakan Pak Dewa disapa dulu. Perkenalkan dulu nama lengkapnya, dari satuan mana, kemudian sebagai anggota Gakumdu dari sebagai apa gitu. Ya, selamat pagi, kami dari Polres Barito Timur selaku anggota Gakumdu di Kabupaten Barito Timur, Pak. Gakumdu ya. Ya. Boleh tambahin Gakumdu itu singkatan dari apa sih supaya jelas? Gakumdu itu adalah singkatannya dari kita gabungan dari tim Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana di Gakumdu akan dirapatkan, akan dilaksanakan suatu pertemuan. Berarti Gakumdu itu Gabungan dari Kejaksaan, dari Kepolisian, Ya. sama dengan Bawaslu. Bawaslu Ya. ya. Selamat sore Pak Angga, seperti biasa boleh disapa dulu pemirsa. Ya, jadi Pak Dewa ini mungkin perlu diketahui merupakan betul yang tadi dibilang, merupakan anggota tim Gakumdu, Sentra Gakumdu Kabupaten Barito Timur, penegakan hukum terpadu Penegakan hukum terpadu untuk Kabupaten Barito Timur terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang akan terjadi dan ditangani oleh Gakumdu pada saat menjelang pilkada 2024. besar gitu ya. Oke. Dewa ini saya pengen tanya sama Pak Dewa nih. Iya. Pak Dewa, sebagai anggota Gakumdu, Iya. kepolisian, ya kan? Akan di dalamnya di Gakumdu itu juga ada Kapolres gitu ya, Iya. ada Kanit gitu kan, ada Kasat gitu kan. Iya. Strategi apa sih yang dimiliki kepolisian nih buat pengamanan? Yang jelas kan tugas kepolisian itu keamanan yang paling utama dulu. Itu strategi apa nih? Strategi apa yang sudah Katakan ini kan rawan sekali. Oke, untuk strategi di Gakumdu dari dilakukan oleh Polres Barito Timur yaitu pilkada menjadi tonggak dalam agenda demokrasi Indonesia di mana masyarakat secara langsung memilih pemimpin untuk daerah mereka. Namun setiap pilkada tidak hanya ajang pilkada, tapi juga menguji stabilitas keamanan suatu daerah. Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan ketertiban masyarakat memiliki peran serta untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif, Pak. Artinya strateginya sudah ditetapkan, bagaimana ini nanti menilai keamanan yang ada di suatu wilayah, terutama di Kabupaten Barito Timur ya. Terus terkait dengan kerawanan nih Pak, apakah sudah ada pemetaan terhadap ini kan kalau di Kabupaten Barito Timur ini kan terdapat 10 kecamatan, 100 desa, 3 kelurahan ya. Terkait dengan kerawanan menjelang pilkada 2024 ini, apakah sudah ada pemetaan bahwa terhadap daerah-daerah mana ini terkait dengan kerawanan? Agak rawan ceritanya nih. Siap. Tapi kalau kita memetakan kerawanan yang akan terjadi di pilkada ini di daerah Dusun Timur, Dusun Tengah itu akan menjadi karena di Dusun Tengah itu kualitasnya banyak penduduknya dan di situ pun di wilayah sana TPS paling terbanyak di Dusun Tengah. Kerawanan pasti akan meningkat di daerah sana. Artinya di mana TPS terbanyak, di mana pemilihnya terbanyak, itu sebenarnya tingkat kerawanannya cukup tinggi ya.
Tapi sejauh mana nih pantauan dari kepolisian? Apakah ini cukup kondusif sementara ini atau bagaimana? Atau ada pengalaman-pengalaman sebelumnya nih yang pernah dirasakan oleh kepolisian mengenai kerawanan ini? Mohon izin untuk pengamanan untuk kerawanan-kerawanan di Timur sudah dilaksanakan pemantauan dari anggota Gakumdu maupun di kecamatan, dari Polsek juga akan melakukan memetakan di mana posisi kerawanan sudah bisa kita atasi, akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk pilkada akhir akan datang. Berarti untuk sementara ini masih kondusif lah ya. Cukup kondusif ya. Cuman untuk mengantisipasi rupa-rupanya tetap dipetakan juga oleh mereka ya. Oh ini daerah-daerah yang mesti harus diantisipasi lah ya, diantisipasi nanti. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi ini? Langkah-langkah untuk antisipasi untuk melakukan pilkada ini ada sosialisasi dari Gakumdu, dari kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di daerah di dusun tengah maupun dusun timur untuk partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban untuk pilkada yang akan datang. Gitu. Sudah diantisipasi dengan cara-cara sosialisasi ya. Seperti yang diinginkan juga Pak Angga ya. Artinya mereka juga melakukan sosialisasi sedini mungkin gitu kan. Yang penting ini kan berjalan baik dan sukses, itu mungkin tujuannya untuk keamanannya gitu kan. Sejauh ini nih Pak Dewa, cek sejauh ini tetangga ya kan. Sejauh ini nih ya, apa Gakumdu ini sudah sering melakukan koordinasi sampai tingkat desa. Dari koordinasi setiap desa sudah dilaksanakan oleh Gakumdu, dari kita dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Gakumdu sudah melakukan sosialisasi setiap desa-desa dilaksanakan. Setiap desa-desa juga ya. Ya, Oke, itu melalui biasanya personil mereka yang ada di polsek dengan yang ada di desa ya. Desa itu biasanya ada babinsa ya. Namanya. Kalau di TNI Babinsa. Babinsa. Dari kepolisian Babin Kamtipnas. Babin Kamtipnas ya, kalau dari kepolisian ya. Ya berarti personil Babin Kamtipnas itu ekstra kerja keras juga rupanya ini. Sekarang gini. Tupoksi daripada kepolisian adalah menjaga keamanan dan memberikan rasa aman. Apakah rasa aman itu dirasakan oleh penyelenggara pemilu, gitu ya? Peserta pemilu yang dikategorikan di sini ada banyak partai juga, gitu kan? Kemudian pasangan calon, kemudian dukungan dari masyarakat, semua harus mendapatkan rasa aman ini. Apa strategi kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat ini? Anggap saja masyarakat secara keseluruhan. Oke. Dari pihak kepolisian sudah melakukan peran babin dilaksanakan di setiap desa-desa. Peran babin, ya babin setiap desa itu ada untuk melaksanakan memantau dan memberikan setiap desa ada permasalahan apa akan memantau dan memberikan laporan kepada Kapolres. Jadi babinsa akan memberikan laporan secara langsung kepada Kapolres ya, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Enggak. Sering terjadi pelanggaran juga, terutama terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pidana ya Pak Jaya. Boleh ditanyakan mungkin kepada Dewan apa aja pelanggaran yang paling sering terjadi? Kalau terkait dengan ini ya pemilihan ya. Iya. Kalau sering terjadi pelanggaran itu mungkin keuangan, politik ya, politik uang, mungkin salah 2 kali mencoblos di setiap TPS yang pernah terjadi. Iya. Oke. Sejauh ini kira-kira kalau menurut Pak Dewa nih, di tatanan di tingkat masyarakat ini berjalan dengan cukup kondusif. Tapi kan yang dijaga bukan hanya masyarakat yang ada di lapangan ya. Seiring perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi ini, zaman Android nih, medsos berkembang sangat pesat nih medsos ini. Itu langkah-langkah kepolisian untuk mengatasi masalah SARA, black campaign, melalui politik yang diisukan melalui medsos gitu, media sosial, apalagi itu berita hoax gitu kan.
Apa ini yang sudah sampai sejauh mana pemantauan kepolisian? Kalau dari kita pihak kepolisian sudah ada itu sebar yang dimiliki oleh Polres. Cyber ya? Sebar ya. Tim cyber Tim berarti. sebar sudah memiliki tim sebar, dia patroli setiap hari di medsos itu. Apabila ada sarana atau di mana, dia akan mengambil dan akan melaporkan kepada pimpinan apa yang akan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Gitu. Sejauh ini menurut pantauan Pak Dewa, masih kondusif tidak untuk medsos yang ada di tempat kita ini? Untuk sementara ini di medsosnya aman Pak. Aman ya? Aman aja. Aman-aman saja ya? Aman. Berarti masih dalam kategori kalau dalam titik rawan itu warna agak mungkin hijau kuning saja ini. Memang ini tahapan pemilu ini kan sudah berjalan dalam tahapan kampanye. Banyak ya. Biasanya kan kalau dalam tahapan kampanye itu terkait dengan medsos itu udah rame biasanya. Salah satu pihak mungkin menyudutkan pihak lain, begitupun sebaliknya. Itu sampai saat ini masih kondusif ya. Kondusif ya, Di aman-aman aja. Batin ya. Masih kondusif ya? Ya. Artinya juga tidak lepas dari peran partai politik dan peran paslon itu sendiri mungkin yang memberikan motivasi dan himbauan kepada pendukung-pendukungnya agar memberikan rasa aman. Nah sehingga sampai saat ini di jadwal kampanye berjalan secara kondusif ya Pak Dewa ya. Iya, Nah, itu dari kepolisian sendiri kepada masyarakat bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Dewa ini perkembangan baik itu perkembangan di masyarakat maupun perkembangan di teknologi melalui media-media sosial itu berjalannya proses demokrasi di Barito Timur ini, proses pilkada masih dalam tahap kondusif dan aman. Dan mudah-mudahan ini sampai selesai ya, Pak Dewa, harapannya gitu ya. Nah ini Pak Dewa, Ya. kalaupun nih kita kalau masalah keamanan kan insya Allah masih kondusif lah ya. Ya. Tapi seandainya jelek pun, Ya. chaos, udah ada antisipasi belum dari pihak kepolisian? Siap. Untuk kalau memang ada terjadi hal yang diinginkan dari pimpinan Kapolres sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan, Pak. Mungkin sudah dilaksanakan tuh latihan-latihan kalau memang ada chaos bagaimana sudah dipersiapkan oleh Kapolres di Polres, Pak. Memang sudah ada Pengamanan. pengamanan ya, Siap, sudah sudah ada latihan latihan, segala macam sudah mungkin ya, siap, sudah masalah pengamanan kota mungkin ya. Ya, sudah. Jadi ini terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang kira-kira kata Pak Ben anggap saja ini yang terjelek gitu. Siap, siap. Ini skenario apa saja yang sudah dipersiapkan selain pelatihan-pelatihan seperti antisipasi chaos tadi. Skenario-nya bagaimana nih? Boleh dibuka sedikit sama-sama kita nih ya. Mungkin skenario-nya sudah seperti pelatihan-pelatihan Pak ya. Sudah tadi ya. Pelatihan itu dilakukan oleh di Polres, pelatihan itu per 2 minggu atau seminggu dia Rutin ya, dilakukan ya? dilakukan gelar oleh tim sudah ada di Polres itu Pak. Terus bentuk skenario chaos sudah kita Sudah ketemu juga ya. dia sudah dibaca gimana Misalnya ada demo besar gitu kan. Kemudian ada bentuk protes yang berlebihan hingga anarki sudah semua sudah diantisipasi. Siap. Tapi memang sudah ada ditandai belum? Kalau sementara ini nggak ada Pak. Aman aja ya. Ya, aman-aman. Nah, masyarakat sampai saat ini Barito Timur aman dan kondusif gitu kan. Iya. Mudah-mudahan ini juga kondisi seperti ini ya sampai selesai demokrasi kita ya pilkada ini ya. Oke, Pak Angga. Itu kan peran kepolisian ini sebagai penyidik jika terjadi pelanggaran pemilu ya. Boleh ini kan sedikit nih proses jika ada terjadi pelanggaran di Gakumdu, kemudian proses di kepolisian sendiri gitu ya. Gimana jika terjadi pelanggaran pidana? Kita kan bicara pidana. Siap. Kita kalau memang itu ada suatu pidana itu akan dirapatkan di Gakumdu, akan diraporkan dulu. Setelah dilakukan rapat ini bisa dinaikkan ada sudah terpenuhi alat bukti ya, ada saksi semuanya dari Gakumdu dan itu mengantar ke sentral pelayanan di Polres Barito Timur akan SPKT. Itu bahasa begitu boleh nggak? Ini seperti bahasa kepolisian gelar perkara kali. Ya harus digelarkan dulu Gitu di ya? di Gakumdu. Di Gakumdu Di ya. Gakumdu digelarkan. Setelah digelarkan ini bisa kita antar ke sentral pelayanan
untuk menerbitkan SK LP, laporan polisi. Siap. Berarti ada Pendidikan dikeluarkan pendidikan nanti harus proses itu tahap-tahapannya. Nanti kalau kita sudah nekat, kita melakukan pemeriksaan sampai itu ada batas-batas waktu yang sudah ditentukan dalam bentuk. Berarti kan di gelar perkara itu saya ini mudahnya juga gelar perkara ya. Iya, Gelar iya. perkara 30 Iya. itu. Berarti di situ ada kepolisian, Siap. ada kejaksaan, gitu kan? Iya. Ada Bawaslu, gitu kan? Siap. Terus ada satu lagi nih, DKPP di mana? DKPP itu kemarin kalau dari penjelasan Bawaslu itu untuk mengawasi Bawaslunya. Mengawasi Bawaslu. Jadi terkait dengan Sentra Gakumdu itu hanya 3 aja. 3. Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri. Oke, berarti yang 3 inilah sebenarnya yang menggelar bahwa ini sebenarnya sebuah kasus pidana atau bukan, ya kan? Cukup bukti atau tidak, gitu ya? Kasih tahu ke masyarakat apa sih yang namanya penyidik itu atau penyelidikan itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau kita melakukan penyidikan, sudah dapat penyidikan berarti akan ditingkatkan, perkara ini akan dinaikkan. Posisi dari LP akan menjadikan upaya kepastian hukum akan menjadikan sidang, menjadikan ingkrah perkara ini. Perkara itu ya. Iya. Berarti dari penyelidikan, Iya. prosesnya selanjutnya kalau Upaya. sudah cukup apa namanya bukti permulaan yang cukup, Siap. kemudian ada peningkatan ke penyidikan ya. Siap statusnya. Statusnya begitu ya. Siap. Kalau sudah penyidikan itu biasanya buktinya sudah cukup ya. Ya, Maka berarti tinggal mengajukan kepada penuntut umum ya prosesnya ya. Penuntut umum akan memeriksa kembali nih. berkas. Oh ini ada yang kurang gitu kan. Biasanya prosesnya begitu. Siap. Jadi sama aja ya proses di kepolisian ini waktu proses hukum apa namanya pidana biasa, hukum acara biasa dengan hukum bedanya mungkin di mana ya? Kalau sepengetahuan saya itu hanya di waktunya aja. Waktunya itu kalau untuk perkara pelanggaran pemilu ini sedikit sempit. Apa namanya? 5 hari, 14 hari, 5 hari, dan 3 hari. 3 hari. Oh, di waktu Di ya? waktunya. Dan itu pun hari kerja, Hari kerja. bukan hari kalender. Artinya hari kerja itu dihitung dari Dihitung Senin kan sampai Senin Jumat sampai ya. Jumat, Ya, ya. Sabtu dan Minggu libur. Ah. Berarti kalau 3 hari kerja masuk Senin Selasa. Iya. Siap. Ini asik juga, silakan diminum. Ya, gitu. Kami minum aja. Saya juga cukup haus nih. Jadi kita melihat peran kepolisian itu sebenarnya di Gakumdu, ya kan, kemudian melakukan apa namanya gelar perkara beserta mitra-mitranya dan kejaksaan dan Bawaslu. Tapi yang paling penting adalah bukan di mana titik pelanggaran pidana itu ada, gitu kan. Yang paling penting bagaimana kepolisian itu perannya menjaga keamanan dan aman pesta demokrasi ini. Siap. Saya pikir begitu ya. Siap. Tolong Pak itu apa namanya ini sih kata orang ini mungkin simbiosis mutualisme di antara 3 penegak hukum untuk pilkada ini. Bila penegak hukumnya ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Ini agak beda dengan proses penanganan pidana umum biasa ya. Iya. Jadi kalau itu kan kalau kata Pak Angga tadi, oh bedanya di waktu. Siap. Tapi ketika dia masuk pada proses apa namanya hukum materinya juga menggunakan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pilkada ya. Bukan belum tentu KUHP biasa gitu ya, atau peraturan undang-undang yang lain gitu ya. Tapi proses hukumnya bila masuk pengadilan, proses hukumnya juga mengacu pada proses yang ada di pilkada. Pak Angga sudah mengatakan tadi, dari waktu ini udah beda. Siap. Ya kan? Nah, kalau kepolisian sudah mengatakan bahwa tugasnya adalah menjaga keamanan dan memberikan rasa aman, gitu kan? Sekarang yang mau kita tanya ketika pelaksanaan kampanye atau pencoblosan ya, Pada hari-harinya. ini berapa pasukan nih? Saya ingin tahu disiapkan.
Kalau dari Berapa personil ya kan? kalau dari personil itu dari kita tidak dikenakan, kalau sudah kena Gakumdu itu nggak boleh terlibat. Itu ada personil khusus nanti diberikan oleh pimpinan, perkiraan itu sekitar 200-an. Ada bantuan nggak dari luar? Biasanya Kalau kan dari- dari Brimob, dari TNO pasukan. Ya, kalau sekarang tidak ada BKO dari luar, kita dipergunakan anggota yang ada di Polres Baritum. Polres Baritum Ya. karena tadi situasi yang sudah dinilai cukup kondusif ya. Ya, iya. Sekali lagi jika terjadi chaos, pasukan yang dari luar siap ya, sudah siap juga ya. Mungkin sudah siap ya. Karena kita ada kombi, pembantu kombi C Brimob di Lenggang. Lenggang, Mungkin ya. ada yang sudah siap di sana. Ya, pasti sih memang sudah ada plan A, plan B, pasti Iya. sudah ada itu. Masih sudah ada Iya. ya. Sudah ada kawat berduri juga. Kondisi, kalau kondisi sampai dengan selesai masih pakai plan A. Iya. Tapi kalau misalkan ada sedikit-sedikit chaos, baru pakai plan B, mungkin gitu ya. Iya. Oke, sampai pada saat pencoblosan itu Ya. biasanya situasi cukup kondusif sih sebenarnya. Ya cukup rawan sebenarnya kalau melihat di beberapa daerah sebelumnya pengalaman di Pangkah ya. Ketika hasil Iya. itu pada turun ya kawat berduri. Itu dari skenario sudah sampai mana itu skenario? Kalau nanti saudara Kius itu ada intelijennya dari Intel, pasti akan memberikan mencari informasi di lapangan apa-apa yang akan terjadi, sebelum akan terjadi ini akan sudah dibikin pemetaan oleh Intel. Intel akan memberikan masukan kepada pimpinan mana yang akan rawan terjadi permasalahan itu pasti akan dinilai oleh Intel. Jadi kita berharap jangan sampai ada kawat berduri. Kita juga kan pengen Kabupaten Baritum ini kondusif Pak. Sampai Kondusif, dengan iya. selesai, Pak. Sampai dengan penetapan, itu aja. Sampai dengan penetapan sih. Itu rasanya harus kita memberikan rasa aman. Betul. Artinya masyarakat juga harus bisa mendengar bahwa semua pihak ingin pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dan aman dan kondusif gitu kan. Ya. Ada yang mau ditambahkan dulu Pak Angga? Kita sudah berada di ujung waktu ini. Ya, yang jelas sih terkait dengan dari kepolisian, ada nggak pesan-pesan ini untuk masyarakat terkait dengan menjelang pemungutan suara 2024 ini 27 November. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk masyarakat Pesan-pesan menghadapi khusus. itu? Baik ya, untuk masyarakat kita dari tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh masyarakat ya, kita jaga keamanan dan ketertiban untuk menjelang pemilihan ini supaya saling menghargai dan menghormati sesama, tidak membedakan itu suku, ras. Kita di sini supaya aman. Supaya aman ya. Aman untuk kedepannya sampai tahap pencoblosan. Sampai tahap pencoblosan ya. Iya. Itu pesan buat masyarakat ya. Iya. Kemudian jangan melanggar juga. Yang pasti harus datang ke TPS ya. Iya, Kalau tujuh untuk mencoblos sesuai dengan hati nuraninya itu aja mungkin. ya. Sesuai dengan hati nurani. Oke, sebentar sebelum saya tutup. Siap. Sudah ada nggak pelanggaran yang masuk daftar nih? Lapor. Menurut kacamata dari kepolisian. Iya. Kalau dari saat ini sampai saat ini belum ada laporan masalah pelanggaran yang ada di Kabupaten Baritum. Sampai saat ini belum ada laporan ya. Berarti bagus semua pas nanti di sini. Tiga pasang ini bagus-bagus semua jadinya ini. Artinya semua memenuhi aturan. Kemudian masyarakatnya juga bagus ya. Semua juga memenuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada laporan. Masa tidak ada temuan? Yang ditemukan juga nggak ada. Gitu. Belum ada ya. Artinya Gakumdu selalu patroli ya. Baik patrolinya sebagai petugas Gakumdu kan melibatkan petugas cyber juga tadi ya. Sempat ini udah oke banget, udah mantep banget gitu ya. Sekarang saya pengen closing statement, nah di himbauan sudah closing statement dari pemerintah Dari sore ini dari kepolisian. Saya udah melihat nih, ya kan udah banyak dikasih keterangan. Siap. Kami sebagai anggota Gakumdu di Polres Baritum Timur ini semoga dari kita ini
dalam melaksanakan pilkada ini semoga lancar, aman, kita tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Baik, pada pemirsa, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dewa, kemudian juga ada Pak Angga, peran kepolisian ini sebenarnya adalah bagaimana menjaga keamanan. Dan agar keamanan itu terjaga dengan baik akan memberikan rasa aman. Ketika rasa aman itu baik, maka demokrasi ini adalah sebuah pesta yang sangat sukses. Kita berharap sampai selesai pesta demokrasi ini akan berjalan dengan aman dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Sangat Kajubata. Arus.